Ida adalah seorang siswa kelas 4 SD yang sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun, kemampuan literasinya tergolong rendah. Setiap hari sepulang sekolah, Ida lebih banyak menghabiskan waktu memainkan handphone. Bukan karena ia tidak ingin belajar, tetapi karena orang tuanya sibuk bekerja hingga malam, sehingga tidak ada yang mengawasi atau mengarahkan kegiatan belajarnya di rumah. Dua teman sekelasnya, Eli dan Lea, sering melihat Ida pulang terburu-buru tanpa membawa buku bacaan seperti mereka. Tetapi, mereka tidak terlalu mencampuri karena memahami kesibukan keluarga Ida. Lingkungan rumah yang kurang mendukung menyebabkan Ida tidak memiliki kebiasaan membaca atau menulis. Ia terbiasa belajar hanya ketika disuruh, dan motivasi belajarnya semakin menurun. Dalam beberapa tugas kelas, ia sering kesulitan memahami bacaan dan mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan. Eli yang dikenal rajin kadang menawarkan bantuan. Sementara Lea sering mengajak Ida membaca bersama. Tetapi, Ida jarang menanggapi karena pikirannya sudah tertuju pada handphone di rumah. Melihat kondisi ini, guru Ida, yaitu Bu Uma, memberikan umpan balik berupa tugas tambahan. Bu Uma meminta Ida membaca satu cerita pendek setiap hari. Kemudian menulis kembali isi ceritanya, dan lembar tugas tersebut harus ditandatangani oleh orang tuanya. Namun, karena orang tuanya jarang berada di rumah, tanda tangan itu sering terlambat atau bahkan kosong. Ida pun tetap tidak konsisten mengerjakan tugas tersebut, sehingga hasilnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sesekali, Eli dan Lea mengingatkan atau menyemangati Ida untuk mengerjakan tugas itu. Tetapi, tanpa dukungan di rumah, Ida tetap kesulitan mempertahankan rutinitas. Situasi yang dialami Ida dapat dijelaskan melalui teori humanistik Abraham Maslow. Pada tingkat kebutuhan fisiologis, Ida sebenarnya terpenuhi. Tetapi, penggunaan handphone berlebihan membuat pola istirahatnya terganggu, sehingga berdampak pada fokus belajarnya. Pada tingkat rasa aman, Ida tidak memiliki rutinitas belajar yang stabil di rumah, sehingga ia tidak merasa aman atau terarah dalam proses belajarnya. Pada kebutuhan kebersamaan sosial, meskipun ia memiliki teman seperti Eli dan Lea yang peduli, minimnya perhatian dan keterlibatan orang tua membuat Ida kurang merasakan dukungan emosional yang seharusnya dapat meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan juga belum terpenuhi, karena Ida jarang mendapatkan pujian atau penguatan positif, baik di rumah maupun saat mengerjakan tugas literasi. Sehingga, rasa percaya dirinya menurun. Kondisi-kondisi ini membuat Ida belum dapat mencapai tingkat tertinggi, yaitu aktualisasi diri, di mana ia dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Alur perkembangan literasi Ida menunjukkan bahwa permasalahan belajar tidak hanya berasal dari kemampuan akademik, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang dijelaskan oleh teori Maslow, kebutuhan fisiologis, rasa aman, dukungan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri saling berkaitan dalam menentukan motivasi belajar dan perkembangan literasi anak. Intervensi Bu Uma dan dukungan kecil dari Eli serta Lea sangat membantu. Tetapi, hasil tidak akan maksimal tanpa lingkungan rumah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.